saya, Delpi Alia di Epo Podcast SMK Negeri 1 Banjir. Di Epo Podcast kali ini tuh ada yang sangat berbeda. Kenapa? Di video podcast kali ini tuh kebetulan bertepatan dengan hari memperingati Hari Pers Nasional. Nah, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional kali ini, podcast SMK Negeri 1 Banjir itu mengundang narasumber yang merupakan narasumber yang tepat dan akurat dalam menyampaikan informasi. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita sharing-sharing lah sama Bapak. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, itu boleh dong Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Oh ya, terima kasih. Mungkin saya benahin dikit, jadi biar agak didengar orang-orang. Artinya biar agak lugas juga bahwa Hari Pers Nasional ya, HPN biasa disingkat seperti itu, yang tahun ini dilaksanakan di Medan. Jadi itu kalau perkenalkan diri lah ya. Perkenalkan diri, nama saya Wakseno. Saya dari media Tinta Merah. Kalau organisasinya di PJS, Pemerhati Jurnalis Siber Waikanan. Jabatan saya sekretaris di PJS. Jadi kalau pengalaman, alhamdulillah sudah dari tahun 98 kita menggeluti dunia jurnalis. Dari tahun 98, dari yang baru beberapa orang yang ada di Waikanan sampai hari ini, alhamdulillah dunia jurnalis masih saya ikuti. Oke, jadi sebelumnya di sini agak nervous juga ya Pak. Soalnya ini narasumbernya ini bukan kaleng-kaleng nih. Terus untuk awal-awalan nih, mungkin Bapak bisa menceritakan tentang perjalanan pers yang ada di Kabupaten Waikanan ini. Kalau perjalanan pers yang ada di Kabupaten Waikanan, artinya dimulai dari sebelum Waikanan ini terpisah dengan Kabupaten Lampung Utara. Pada saat itu kita terpisah dengan Kabupaten Lampung Utara itu 4 April, resminya 4 April tahun 99. Jadi kawan-kawan yang ada di kabupaten lain waktu itu dari tahun 98 memang sudah ditugaskan untuk di Kabupaten Waikanan. Artinya untuk melakukan liputan tugas jurnalis yang ada di Kabupaten Waikanan, yang waktu itu posisi Kabupaten Waikanan masih tergabung dengan Lampung Utara, dan nama Kabupaten Waikanan ini belum kabupaten, tapi pembantu Kabupaten Pembantu Wilayah Utara atau wilayah Blambangan Umpu, yang ketika itu Bupati pembantunya yaitu Bapak Tamanuri waktu itu. Nah, seiring perjalanan waktu kita untuk di kawan-kawan pers yang ada di Kabupaten Waikanan, tahun 98 itu hanya ada beberapa orang. Artinya ketika itu hanya 5 orang yang ada di Kabupaten Waikanan ini, termasuk saya waktu itu. Tetapi di paling banyak itu kawan-kawan wartawan dari luar kabupaten, khususnya waktu itu Lampung Utara, kemudian ada satu Bandar Lampung, kemudian ada satu dari Medan yang waktu itu kemudian menetap di Kabupaten Lampung Utara. Itu di tahun 98. Kemudian di tahun 99 ketika Kabupaten Waikanan mulai berdiri, mulai resmi sebagai kabupaten terpisah dengan Lampung Utara, itu dunia wartawan semakin berkembang. Artinya kawan-kawan dari kabupaten luar, termasuk dari OKU yang ketika itu masih masuk Sumatera Selatan, itu juga masuk untuk bertugas liputan di Kabupaten Waikanan. Tetapi waktu itu untuk yang memang benar-benar bekerja secara full time untuk di kabupaten ini memang hanya beberapa orang, termasuk saya waktu itu 5 orang dengan saya. Kalau kawan-kawan yang lain waktu itu masih PP lah ya, masih bolak-balik ke daerahnya, artinya tidak full time berada di Kabupaten Waikanan. Kemudian wartawan di Kabupaten Waikanan ini berkembang pesat, menjamur itu mulai tahun 2011. Itu ketika itu saya masih
berorganisasi lokal. Artinya karena waktu itu belum ada organisasi yang nasional masuk di Kabupaten Waikanan. Di Waikanan ini ada yang namanya dulu Pokjawan, Kelompok Kerja Wartawan. Nah, Kelompok Kerja Wartawan itu dicetus oleh kawan-kawan yang memang ada di Kabupaten Waikanan untuk merekrut kawan-kawan yang biar terorganisir. Waktu itu awalnya kita dirikan baru sekitar 10 orang. 10 orang, ada yang memang tidak tergabung di situ, kemudian ada kawan-kawan yang mau aja tergabung. Itu mulai tahun 2011 itu mulai banyak. Kemudian menjamur, benar-benar menjamur itu sudah mulai tahun 2015 ke atas itu sudah mulai menjamur. Bahkan untuk sekarang ini sudah ratusan wartawan, sudah ratusan media, termasuk media cetak, online, yang paling banyak media online. Itu. Oke, jadi di sini posisi Bapak itu sebagai jurnalis. Ya. Nah, apa sih yang membuat Bapak kayak jurnalis itu? Apa ada ketertarikannya sendiri di bidang itu? Apa Bapak merasa emang potensi Bapak di sini gitu? Karena kan kami sebagai siswa-siswi menengah atas itu kadang bingung gitu buat ke depannya gimana. Nah, ketika Bapak memilih untuk menjadi jurnalis, itu seperti yang saya katakan tadi, emang Bapak merasa punya potensi di sini atau ada ketertarikan sendiri? Kalau berbicara potensi, saya kira tidak ya. Tapi ketika itu hobi, saya bilang hobi. Saya lebih suka saya dibilang hobi. Bahkan sampai hari ini pun saya sebenarnya tidak suka dibilang bahwa saya seorang jurnalis. Saya lebih suka saya itu dibilang seorang penulis. Karena waktu itu hobi saya menulis. Jadi dari SMP itu saya memang hobi menulis, termasuk menulis puisi segala macam. Nah, itulah. Kemudian di SMA itu saya mencoba untuk menulis panjang sebuah cerita dan itu dikirim ke beberapa waktu itu majalah ya, kalau waktu itu ada majalah Kartini segala macam. Itu mendapatkan honor yang tidak besar waktu itu, hanya 30.000 sampai 50.000 waktu itu. Jadi saya kira bukan masalah potensi saya yang ini, bukan. Tetapi saya belajar, saya mau belajar itu diawali ketika saya masuk di Lampung Pos. Ketika itu Lampung Pos tahun 98 saya masuk di Lampung Pos, saya belajar benar-benar di situ. Saya harus jadi seorang penulis. Artinya saya menulis dengan benar. Mungkin untuk adik-adik ketahui ya, bahwa wartawan ini sebetulnya sebuah profesi yang sangat mulia ketika itu memang dijalankan secara profesional. Artinya ya, jalankan profesi itu dengan benar, jalankan profesi itu dengan sesuai dengan aturan. Jangan artinya kita mengaku seorang wartawan, mengaku seorang jurnalis tetapi tidak bisa nulis. Artinya bukan bisa nulis asal nulis, tapi nulis sebuah berita yang disajikan kemudian dibaca oleh narasumber atau dibaca oleh halayak ramai. Itu berita itu memang benar-benar bagus, benar-benar rumit. Kemudian ya mungkin untuk Epi sendiri ya, misalnya baca berita, saya pengen dengar informasi lah hari ini apalah ya, saya mau baca informasi hari ini. Memang pala lagi pening, ya kan, pala lagi pening, baca beritanya muter-muter nambah pening, nggak ketemu kan gitu lah. Salah satunya seperti itu. Jadi kita sajikanlah berita itu dengan benar, kita sajikanlah berita itu dengan sepenuh hati dan kemampuan agar ya apa yang kita jual itu adalah berita. Kalau berita aja orang sudah tidak mau membacanya, apa yang mau kita jual? Itu sebagai seorang jurnalis yang jualnya berita, jualan berita. Bukan hanya bisa cuak-cuak, hanya bisa ngomong sana sini, kemudian bahasa kasarnya ya. Tapi insya Allah itu di tempat kita nggak ada. Artinya kita wartawan bergaya preman, insya Allah tidak ada. Itu tidak berlaku. Artinya kalau dia mau ngomong seorang jurnalis, ya harus belajar dengan benar, harus belajar menulis. Nah itu, jadi itu tadi menurut saya bukan masalah saya berbakat atau tidak, tapi saya mau belajar. Jadi untuk wartawan sendiri kan, dari sendiri dengar-dengar kayak ada pro dan kontra tentang wartawan sendiri. Itu berarti bukan karena profesinya, itu berarti tentang karakter orang itu masing-masing ya Pak ya. Nah kemudian
dari proses yang Bapak ceritakan, kenapa Bapak bisa berada di titik saat ini, itu bisa dibilang dari ketertarikan, kemudian menjadi sebuah potensi karakter yang dibentuk sehingga menjadi sebuah jati diri. Nah, jadi kan Bapak ini Bapak Seno. Nah, Bapak Seno itu sudah lumayan lama berada di dunia ya. Nah, selama bergabung di Pers ini, apa saja yang sudah pernah Bapak terbitkan? Tentunya dari awal saya bilang tadi bahwa tugas saya sebagai seorang wartawan, tugas saya sebagai seorang jurnalis, ya harus menulis. Jadi ketika saya di media, saya yang lama dulu, tepat saya belajar, itu memang ada aturan dalam satu hari itu memang harus buat tulisan, harus buat berita yang dikirimkan ke media yang harus diterbitkan. Bahkan waktu itu kalau tidak salah ingat saya, karena sudah lama sekali, dalam 1 bulan itu harus ada 35 berita yang hasil karya kita di lapangan, baik itu wawancara, baik itu investigasi atau yang lain-lainnya, atau memang acara-acara seremonial, itu 1 bulan harus 35 berita. Jadi kalau ditanya apa sih hasil karya yang sudah saya terbitkan, sudah banyak sekali. Tapi kalau bentuknya seperti apa ya, karena berita itu macam-macam. Ada memang berita harus cepat saji, ada berita opini, ada berita itu features. Berita features itu artinya berita yang menggambarkan penggambaran sebuah peristiwa itu digambarkan secara detail. Mungkin kalau JP baca sebuah kayak artikel yang cerpen lagi ya, cerpen menggambarkan bahwa host di SMKN 1 Banjir itu warnanya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa digambarkan bahwa tingginya berapa, bentuk mata itu salah satu berita features. Itulah kalau kita dihitung mungkin ya sudah terhitung lagi, mungkin itu. Nah, ini untuk sebelum ke penghujung acara nih, ada nggak pesan yang mau Bapak sampaikan atau saran untuk SMK Negeri 1 Banjir ini ke depannya itu agar menjadi seperti apa? Silakan Pak. Kalau secara umum mungkin saya nggak bisa sarankan itu ya, artinya saya nggak punya saran. Tapi kalau sesuai dengan profesi yang saya geluti, mungkin untuk kedepannya SMK ini salah satunya ini ya, mendirikan ada prokes, kemudian ada mading. Kalau dulu ada mading ya, majalah dinding, mungkin sekarang sudah dibentuk digital ya. Digital itu salah satu bahwa anak-anak ini dibuat ketertarikan mereka bagaimana hobi menulis, karena hobi menulis itu bukan hanya sebuah hobi yang kemudian dituangkan sia-sia, tidak. Karena ya alhamdulillah saya walaupun sampai hari ini kondisi saya secara ekonomi, kalau kita berbicara secara ekonomi memang tidak mencukupi itu menjadi seorang penulis, tetapi secara penulis yang profesional yang bisa berkembang itu juga bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, kedepannya harapan saya adik-adik yang ada di SMKN 1 Banjir ini bisa mengembangkan bakat apapun itu, bakat apapun yang ada di jiwa masing-masing, ada di diri masing-masing, dikembangkan dengan baik, karena ke depan apa yang kita mau itu adalah apa? Ke depan itu kita menghasilkan uang, kan itu, menghasilkan uang. Nah, disitulah tujuan kita, bagaimana kenapa kita sekolah, itu kan ke depannya kita bisa sukses. Nah, ke depannya harapan saya satu lagi, mungkin ada nanti istilahnya wartawan pelajar atau wartawan sekolah yang memang sudah dibentuk dari mulai di setiap universitas itu, kalau nggak salah juga ada wartawan kampus. Kenapa kita ciptakan ada wartawan sekolah? Baik, setelah beberapa menit ngobrol-ngobrol bareng Pak Seno nih, kayak Delti tuh punya pikiran kayak dulu kan mikirnya tuh mau jadi jurnalis itu apa dari potensi dulu gitu. Berarti ternyata itu nggak tergantung potensi yang kita miliki sekarang. Itu sendiri bisa kita bentuk seiring berjalannya waktu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan
untuk hadir di podcast kami ini dan memberikan quotes-quotes yang berguna buat kita ke depannya nanti. Dan untuk teman-teman sahabat Epo, terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami untuk hari ini, dan selalu nantikan lagi video-video selanjutnya, karya-karya selanjutnya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Baik semuanya.